Selamat pagi, Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini. Mari kita satukan hati dan seluruh keberadaan kita untuk memuji, menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mendengarkan firman-Nya. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Allah memenuhi kehidupan kita. Persembahkanlah yang terbaik baginya. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya persilakan kita sekalian untuk masing-masing bersatu. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 117 dan 1 dan 2 berkata, pujilah Tuhan hai segala bangsa, banggakanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan Yesusku penyelamatku.
Kami mempersembahkan segala pujian, hormat, syukur, dan terima kasih kepadamu ya Bapa di sorga. Karena segala keagungan, kemuliaan, kehormatan adalah milik-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kembali kami sebagai umat kekudus-Mu, keluarga Allah, datang menghampiri tahta anugerah seraya menaikkan pujian, hormat, syukur, dan terima kasih. Kami akan beribadah pada hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon urapan-Mu bagi semua hamba-hamba yang ada di altar ini. Pakai kami untuk menjadi alat dalam pelayanan ibadah pada hari ini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Tolong mereka supaya mereka bersegera hadir dan kumpul bersama dengan kami dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah jadi untuk kehormatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami alaskan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Shalom. Yang bersuka kita lambaikan tangannya. Haleluya. Salami saudara kanan kirinya, kita melaksanakan ibadah kita. Kita katakan, datanglah kebaikan.
denganmu Tuhan. Benar
Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Dari awal, saya minta Bapak Ibu untuk berdiri, bergabung dengan saya. Puji dan memuliakan nama Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang melihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hambanya. Ya Bapa, inilah pernyataan kami pada hari ini. Kasih-Mu tiada pernah beranjak dari hidup kami. Hari lepas hari Engkau memimpin kami, menyertai kami, memberikan solusi pada setiap pergumulan hidup kami, menghibur, menguatkan, memulihkan, menyembuhkan kami. Terima kasih untuk hari ini. Terimalah ungkapan hati kami yang merupakan pengalaman kami dengan Tuhan. Kami bersuka cita, kami bergembira karena Engkau. Bapa di surga, kini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk berbicara kepada kami. Kami mohon kuasai hati pikiran kami dengan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan kepada kami pada hari ini
memberi dampak, perubahan, pertumbuhan bagi kehidupan kami. Pakai dan urapi hamba-Mu supaya melaluinya hari ini firman-Mu dapat dibentangkan, kami dapat menerimanya, dan kami menjadikannya sebagai landasan bagi kehidupan kami. Juga anak-anak kami yang akan mendengarkan firman Tuhan dari guru-guru sekolah minggu, mari Tuhan Engkau tolong mereka supaya mereka juga dapat menerima firman-Mu pada hari ini dan dapat mempraktikkannya di dalam kehidupannya. Kami semua diberkati oleh firman-Mu. Bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi, shalom. Shalom. Baik, boleh salami di samping kiri kanan depan belakang sekali lagi. Katakan Tuhan memberkati, bersukacita pada pagi hari ini. Baik, firman Tuhan yang menjadi pembelajaran kita masih pada materi yang sama, yaitu terambil dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Ya, Yohanes pasal 15 ayat 16. Baik, kita akan baca bersama-sama. Ada di screen di depan. Kita baca bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagialah adalah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, kita sudah 3 minggu berbicara tentang materi ini. Dibahas satu tema, yaitu dipilih, ditetapkan, dan diutus untuk menghasilkan buah. Ya, dipilih, ditetapkan, dan diutus untuk pergi menghasilkan buah. Pada minggu yang lalu, Pak Pendeta Sembiring menyampaikan kepada kita dengan subtema, yaitu syarat untuk menghasilkan buah yang lebat. Bagaimana supaya kita bisa menghasilkan buah yang lebat? Saya rasa itu sudah dijelaskan. Dan hari ini kita akan belajar pada 3 hal, yaitu apa akibat jika kita tidak menghasilkan buah. Lalu yang kedua adalah apa dampak jika kita menghasilkan buah yang baik. Dan yang ketiga, berkat jika kita menghasilkan buah yang baik. Mari kita memulai hal yang pertama, ya. Apa akibat jika kita tidak menghasilkan buah yang baik? Ya, sudah dijelaskan pada khotbah-khotbah yang dahulu bahwa buah adalah merupakan hasil daripada keseluruhan hidup daripada seseorang Kristen yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau saya boleh katakan dengan kalimat lain, buah adalah hasil daripada seseorang ketika ia mengenal Kristus, menerima Kristus, dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ya, jadi keseluruhan tampilan hidupnya yang memberi dampak bagi seluruh yang menyaksikan. Yang saya maksud yang menyaksikan itu adalah yang pertama, tentunya ialah buat Tuhan. Tuhan itu melihat, termasuk kepada hal-hal yang rahasia yang tidak dilihat oleh orang lain. Bahkan juga tidak hanya Tuhan yang menyaksikan hidup kita, tentunya ialah bahwa iblis juga melihat hidup kita. Dan yang ketiga adalah sesama kita. Jadi hati seseorang yang sudah diubahkan pasti menghasilkan sesuatu. Jadi berbicara tentang kekristenan adalah tidak hanya berbicara tentang surga, tidak hanya berbicara tentang berkat-berkat, tetapi juga mari kita memahami dan menyadari bahwa kekristenan adalah merupakan panggilan sebuah tugas untuk kita lakukan, karena itu adalah amanat.
Makanya Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi mari kita sadar, mari kita ingat bahwa kita ini dipilih oleh Tuhan. Kita kan memiliki latar belakang yang sama, yaitu sama-sama pendosa, bukan? Sama-sama pemberontak. Biasanya kalau manusia memilih, pasti memilih yang terbaik. Kalau ibu-ibu memilih buah di pasar, pilih yang jelek atau pilih yang bagus? Yang bagus. Nah, persoalannya atau yang menjadi tanda tanya bagi setiap kita, dengan latar belakang kita, ketika Tuhan memilih kita, kita bagus? Halo Bapak Ibu? Apakah Tuhan memilih kita karena kita bagus? Tidak. Ini kan aneh ya. Mari kita memahami bahwa ketika Tuhan memilih kita, bukan dipilih bukan karena kita baik, bukan karena kita bagus, bukan karena kita unggul, bukan karena kita lebih. Makanya ada pengarang lagu yang membuat lagu, dia katakan, bukan karena kebaikanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, bukan, tapi kita dipilih karena anugerahnya. Sebab waktu kita dipilih, kita masih hidup di dalam dosa, kita masih pemberontak, kita masih pembenci. Pendek kata, 1001 macam kehidupan yang rusak kita sementara jalani dan kita hidup. Dan di tengah-tengah situasi itulah Allah memilih kita. Ia memilih kita. Dan Ia memilih itu bukan memilih dalam agama Kristen, tapi Ia memilih kita di dalam Kristus. Karena di dalam Kristuslah yang rusak tadi diperbaiki, yang jelek tadi dibuat bagus dengan kehidupan Kristus. Karena itu Allah melihat kita benar, Allah melihat kita baik di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Karena itu Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran. Di dalam Dialah manusia dipulihkan, dan manusia itu layak di hadapan Allah. Manusia dilayakkan oleh Allah di matanya, bukan karena agama, bukan karena perbuatan baiknya, bukan karena pendidikannya, bukan karena jabatannya. Seseorang dilayakkan menjadi orang baik dan benar karena kita ada di dalam Kristus. Oleh karena iman kita kepada Kristus, sebab Kristuslah yang baik, bukan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kebaikan Kristus itulah yang harus kita bawa untuk kita tebar dan kita sebar ke seluruh dunia ini. Jadi ini amat tugas, dan Ia memilih kita, memanggil kita untuk perbuatan baik itu. Makanya kalau kita melihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, dan Ia menyiapkan itu sebelumnya supaya kita menghidupinya. Mari kita pahami dan kita sadari bahwa Allah memilih kita untuk itu. Nah, pertanyaannya ialah, bagaimana kita bisa menghasilkan yang benar dan baik di tengah-tengah situasi yang sulit? Bagaimana kita bisa menghasilkan kebenaran dan kebaikan di tengah-tengah himpitan kehidupan, di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan? Kita dibenci, kita tidak disukai, kita dirugikan, kita dipancing untuk marah. Inilah tantangannya. Dan ketika kita mulai terprovokasi untuk berpikir, berasa, dan melakukan ekspresi baik dengan kata-kata mulut kita maupun juga dengan respon kita terhadap apapun, mari kita sadar bahwa dalam situasi seperti itu kita harus tetap menebarkan dan menyebarkan kebenaran dan kebaikan. Amin Bapak Ibu. Memang tidak gampang, karena ini bukan peristiwa 1-2 hari. Sekali lagi bahwa kita ini masih dalam tahap pendidikan rohani, terus menerus. Kapan selesainya? Sampai inna ilahi wa inna ilaihi rajiun baru bisa selesai.
Dan yang menetapkan itu adalah hanya Bapa di surga. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga pribadi ini. Kalau anak-anak kita sekolah di sekolah, untuk penentuan nilai dan kenaikan kelas itu kan mesti ada rapat guru ya. Benar ya? Nah, anak ini levelnya sekian, guru paling tahu istilahnya tahap-tahapan kepintaran, kemampuan anak-anak itu. Ya. Tentang kualitas secara pribadi, tetapi juga dapat dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Dan yang paling tahu mengenai kelas kita, pada tahap apa kita, apakah memang kita dikatakan cerdas, cukup cerdas, kurang cerdas, rata-rata, atau malah ada yang merah, ya, hanya Bapa di surga. Tapi jangan putus asa, karena Ia adalah Bapa yang baik, yang terus membimbing kita hari demi hari, supaya kita terus belajar dan belajar, dan pada akhirnya kita menjadi kesukaan Bapa di surga. Amin. Amin. Ya, kalau Bapak Ibu punya anak-anak yang pintar, paling menjadi kebanggaan kan. Bapaknya bilang, siapa dulu dong bapaknya, ya. Mamanya juga bilang, siapa dulu dong mamanya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, kita ada di kelas rohani, dan kita diberi tugas untuk menebarkan kebenaran dan kebaikan. Dan seluruh penampilan hidup kita, melalui reaksi kita terhadap sesuatu yang sulit, atau baik itu dengan kata-kata, baik itu dengan tindakan, keputusan-keputusan kita, motivasi-motivasi kita, itulah yang dirasakan oleh Bapa di surga, juga iblis, juga sesama kita, dan punya dampak, punya efek. Bapak Ibu perhatikan di dalam Ayub pasal 1, ketika iblis menghadap Allah, lalu Allah berkata kepada iblis, apakah engkau melihat hambaku Ayub yang begitu saleh, yang begitu jujur, yang begitu hidup benar? Kalau kita memperhatikan kata-kata atau kalimat ini, yang ada dalam pikiran, ada dalam hati Allah tentang Ayub itu apa? Sukacita? Halo? Ya, sukacita dan ada kebanggaan. Ini luar biasa kalau satu saat diam-diam Tuhan berbicara kepada iblis, apakah engkau melihat hambaku Pasemi yang tinggal di medan satria, saleh, ya, hidup saleh dan jujur, ya, atau anakku Christopher, ya, yang melebihi pemuda-pemuda lain, hidup benar dan saleh. Ada sebuah kebanggaan di hati Allah terhadap setiap anak-anaknya, terhadap setiap hamba-hambanya. Mari kita pahami dan kita sadari bahwa kehidupan yang benar pasti menyukakan hati Tuhan dan menjadi kebanggaan Allah kepada iblis. Justru inilah tujuan Allah memilih kita. Amin Bapak Ibu. Nah, hari ini sekali lagi kita akan belajar apa akibatnya jika kita tidak menghasilkan buah. Mari kita lihat Matius 3 ayat 10. Nah, ini ketika Yohanes Pembaptis sementara menunggu banyak orang untuk dibaptis di Sungai Yordan, dan ia melihat orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ya, dan ia memberikan teguran kepada mereka. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Akibat daripada tidak menghasilkan buah adalah ditebang, dan tidak hanya ditebang. Ya, kalau di sebuah pohon kalau ditebang, jangankan menghasilkan buah, hidup saja, ya, tak bisa. Mati, dan tidak hanya mati, dibuang ke dalam api. Memang ini Allah merupakan gambaran daripada kehidupan orang percaya yang tidak berbuah. Ya, paling tidak buah tadi saya sudah jelaskan bahwa keseluruhan tampilan hidup kita
yang menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, kemurahan, kebaikan, ketaatan. Ini adalah buah yang harus kita hasilkan. Selain daripada memang setelah itu buah-buah pelayanan kita, ya, buah-buah pelayanan kita. Itulah yang dibutuhkan oleh Tuhan. Lalu Ia mengutus kita untuk menghasilkan semuanya itu. Pertanyaannya bagi kita ialah, kadang-kadang pemikiran seperti ini kita lupa bahwa dimanapun kita berada, Tuhan menugaskan kita untuk menghasilkan buah. Amin, Bapak Ibu. Ya, kalau kita dikucilkan, kalau kita diomongin yang tidak benar, memang secara manusia kita harus ngamuk-ngamuk, bukan? Kita harus sedih, kita harus susah, bukan? Ya. Tapi bagaimana ketika orang lain menyakiti hati kita? Kita harus tampil dengan senyum. Oma bisa? Tidak bisa, ya. Tapi apakah bisa sedianya? Apakah bisa? Tidak mungkin firman Tuhan menyuruh kita untuk menghasilkan buah lalu kita tidak bisa. Ya. Pasti bisa. Kenapa kita bisa? Karena Yesus bisa. Saya pernah berkata bahwa Yesus mewakili kita untuk bisa melakukan semua yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, sehingga kita bisa membangun sebuah iman. Kalau Yesus bisa, pasti kita bisa. Amin, Bapak Ibu. Ini sebuah prinsip iman. Jangan bilang, ya kan Yesus dengan saya beda. Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Pantas saja dia bisa sabar. Tapi kalau saya kan bukan malaikat. Nah, ini yang menjadi alasan klasik, excuse kita terhadap kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan kita, sehingga kita membiarkan hidup kita menghasilkan buah yang busuk, yang tidak menyukakan hati Tuhan, yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita berkutat bahkan membela diri di dalam situasi dan kondisi seperti itu yang membuat kita tidak berubah. Kita sudah jadi orang Kristen 10 tahun, 20 tahun, begitu-begitu saja, malah semakin parah. Ini tidak menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Dan ingat bahwa segala sesuatu ada masanya. Rupanya Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk merusak dunia ini, merusak keluarga kita, merusak lingkungan kita, merusak gereja kita dengan hal yang buruk tadi. Ingat, segala sesuatu ada waktunya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya, karena itu mari kita berubah. Karena itu mari kita bertobat dan menghasilkan buah. Dan saya percaya Roh Kudus yang ada dalam hati setiap orang akan membuat orang itu mematikan kehidupan yang lama dan membuka sebuah kehidupan yang baru yang menghasilkan buah-buah kebaikan dan kebenaran. Jadi ingat bahwa tidak selamanya kita akan menghasilkan buah yang rusak. Dan bagi mereka yang menghasilkan buah yang rusak atau tidak menghasilkan buah yang baik, firman Tuhan berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang. Konsekuensinya adalah tidak hanya pada kehidupan kekinian, tetapi juga kita akan mengalaminya pada kehidupan kekekalan. Kehidupan kekekalan yang mana? Pada kebinasaan. Karena itu mari kita ingat, ya, jangan memanjakan diri jangan membela diri dalam hal-hal yang tidak baik. Maju diri, berusaha, karena Roh Kudus siap membimbing kita. Allah adalah Bapa yang baik, yang akan menolong kita. Seorang anak yang umur 1 tahun, ketika baru belajar berjalan dan jatuh bangun, bapaknya tidak pernah berkata ketika anak itu jatuh bangun lalu dia tendang lagi anaknya itu, kan? Tidak mungkin. Atau dia lepas. Tapi ketika anak itu jatuh, dia akan angkat lagi dan terus memegang tangannya sampai pada akhirnya anak itu akan berlari dengan sendirinya. Amin, Bapak Ibu. Inilah gambaran Bapa yang baik itu, Bapa kita yang di surga. Karena itu, mari kita sadar bahwa tidak selamanya setiap orang akan menebarkan kejahatan.
ada waktunya. Ya, sekalipun banyak orang yang pada akhirnya mengingkari adanya Allah. Kalau Allah itu ada, mengapa Allah membiarkan kejahatan? Banyak orang benar dibunuh. Ya, mungkin 1-2 minggu ini kita mendengar peristiwa yang ada di Afrika, di negara mana itu? Nigeria. Ya, Nigeria. Banyak orang Kristen yang dibantai. Ya, mati oleh karena iman mereka kepada Kristus. Ya, bagi mereka yang mati di dalam Kristus, mahkota kehidupan telah menanti mereka. Ya, bagi para pembunuh, mereka akan bertanggung jawab. Tapi mudah-mudahan mereka bertobat. Ya, sama seperti Saulus, dan pada akhirnya mereka juga diselamatkan. Tetapi satu pernyataan, bahwa Allah tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Kebenaran akan menghasilkan buah yang baik. Kebenaran akan menghasilkan keselamatan, tapi kejahatan pasti akan mendatangkan hukuman. Karena itu ingat, setiap pohon yang tidak berbuah pasti ditebang. Mari kita juga melihat sebuah kisah dalam Markus 11 ayat 12 sampai 14, bahkan 20 sampai 21. Diceritakan di sana bahwa Yesus berjalan menuju Bait Allah. Dan ketika dalam perjalanan itu Yesus lapar, dia ingin makan sesuatu. Lalu kemudian di pinggir jalan itu Yesus melihat sebuah pohon ara. Pohon itu lebat daunnya. Yesus mengharapkan buah. Tetapi yang anehnya ialah bahwa Yesus mengharapkan buah ara itu pada bukan pada musim buah ara. Ya, ini aneh enggak? Di rumah Pak Eko itu ada buah jambu. Ya. Ya, biasanya Ibu Pri datang bawa bagi-bagi di gereja itu kan. Lagi berbunga, Pak. Lagi berbunga. Satu saat Pak Eko ingin makan buah jambu, tetapi keinginan Pak Eko ini salah waktu, bukan pada musim buah. Ketika Pak Eko ingin dan tidak melihat satu buah pun juga pada pohon jambu itu, akhirnya Pak Eko marah. Ya, Pak Eko ambil parang lalu kemudian ditebang itu pohon jambu. Ibu Pri gimana? Saya marah-marah. Pasti marah kan? Iyalah. Gimana coba? Mengharapkan buah jambu pada bukan musim buah jambu. Nah, mungkin itulah yang ada pada peristiwa Yesus. Yesus mengharapkan buah pohon ara itu pada bukan musim pohon ara. Lalu ketika Yesus tidak melihat satu buah pun juga pada pohon ara itu, Yesus katakan, engkau jangan pernah berbuah lagi. Lalu kemudian mereka lanjut ke Bait Allah. Setelah balik dari Bait Allah, mereka lihat pohon ara itu sudah kering. Ya, mau mati. Lalu Petrus bilang, lihat, ini dia ingat pernyataan Yesus. Mulai hari ini engkau tidak akan berbuah lagi selamanya. Ya, matilah pohon ara itu. Ya. Untung tidak ada salah satu murid bilang, guru ini aneh ya. Apakah memang Yesus sembrono dalam bersikap dan bertindak seperti itu? Tidak. Yesus ingin memberikan sebuah pembelajaran hidup rohani bagi murid-muridnya. Ya. Kalau dia hanya berniat seperti itu, ya Yesus tidak bedanya dengan manusia biasa yang konyol, ya. Tetapi Yesus ingin memberikan pembelajaran rohani kepada murid-murid bahwa pohon ara itu adalah merupakan gambaran kehidupan rohani daripada murid-murid. Bahwa mereka harus menghasilkan buah. Kapanpun, dalam situasi apapun, buah itu harus ada. Dan kalau tidak ada, maka pasti ada konsekuensinya, yaitu ya
ya inna ilahi lah, ya. Itu maksudnya mati, ya, karena tidak ada gunanya untuk hidup, ya. Jadi pemikiran dan konsep ini, ya. Tetapi yang puji Tuhan ialah bahwa, ya, kalau mau tanya kita apakah hari ini hidup kita sudah sempurna? Belum. Untung Tuhan itu maha sabar, ya. Tapi sekali lagi, sebagaimana Amsal katakan, segala sesuatu ada waktunya. Jadi hidup ini adalah kesempatan untuk berbuah. Kalau ada lagu, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Makanya kalau kita punya tabiat suka tersinggung, ya, itu buah yang buruk. Amin. Kalau hidup tidak disiplin, itu adalah buah yang buruk. Mari kita pacu diri untuk maju. Ya, kadang-kadang kita memperlihatkan sebuah kehidupan yang melemahkan orang lain. Benar, ya? Suka terlambat bangun. Ketika kita diajak untuk melakukan sesuatu yang baik, yang positif, lamban, ya. Nah, itu melemahkan komunitas, melemahkan orang lain, dan melemahkan orang lain tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Karena itu jangan hanya berpikir untuk diri sendiri. Kadang-kadang dalam kelemahan kita terlalu banyak alasan untuk kita tetap berada dalam kelemahan itu. Ya, Bapak Ibu, ya, saya sendiri yang menyadari kelemahan apa saya. Tetapi tanggung jawab saya adalah harus berubah. Amin. Ya. Pendek kata, ya misalnya saja kata-kata terlambat. Terlambat makan, bagus enggak? Halo? Terlambat makan itu akan berakibat pada kesehatan. Terlambat bangun, bagus enggak? Enggak bagus, itu akan berakibat pada aktivitas kita. Terlambat ke gereja, bagus enggak? Enggak bagus, akan direkam oleh orang bahwa orang ini tukang terlambat, dan itu akan melemahkan orang lain. Ya, apalagi banyak hal yang menjadi kelemahan kita pelihara, dan dari hari ke hari kita berada di dalam stagnasi seperti itu. Ya, misalnya kita sementara beribadah, ya, orang lain nyanyi semangat puji Tuhan, tapi kita diam-diam saja. Kalau lihat orang seperti itu gimana? Menyemangati kita? Tidak, dia akan menarik kita. Gimana sih? Ya. Kalau Ibu Pri pimpin di depan, kemudian ada orang yang nggak mau nyanyi, gimana? Mau mengaruhi enggak? Sedih rasanya. Sedih rasanya. Ya, jadi mari kita memahami, kadang-kadang hal-hal sepele kita anggap sepele, tetapi sebenarnya punya dampak bagi orang lain. Sekali lagi, bahwa buah yang kita hasilkan, ya, tidak untuk diri sendiri, tetapi itu dilihat, dirasakan, dinikmati oleh orang lain. Amin. Jadi segala kelemahan kita yang kita anggap bukan masalah, itu bisa menjadi masalah bagi orang lain. Karena itu mari kita bergandeng tangan, saling memotivasi. Bahkan firman Tuhan katakan untuk hidup semakin sempurna di dalam Tuhan. Kata sempurna yang saya maksud pada bagian ini tidak seperti dalam konsep kita. Paling tidak ialah bahwa mari kita berubah untuk kemajuan bersama. Amin. Ini sekali lagi, kita ini satu tubuh. Coba bayangkan, kita punya dua kaki, kaki kiri dan kaki kanan. Kaki kanan sudah mau melangkah, tapi kaki kiri bilang, sabar dulu. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Kita adalah satu tim. Di depan ini ada alat musik yang dimainkan oleh beberapa orang, ya. Bass
Samuel, Pak Semi main keyboard, Pak Anton main drum. Lalu kemudian mereka ini main dalam nada yang berbeda. Bagus atau kacau? Pasti kacau. Jangankan dalam nada yang berbeda, tempo yang berbeda pasti akan kacau. Hidup pun juga seperti itu, karena kita memiliki, kita memiliki koneksi satu dengan yang lain, terkoneksi satu dengan yang lain, bersinergi. Itulah sebabnya kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa itulah yang menarik kita ke belakang sehingga kita tidak maju-maju. Amin Bapak Ibu. Ya tidak usah inilah, kita katakan di rumah itu ada lima orang, kita satu mobil, yang satu sudah siap, yang lain belum. Yang sudah siap ini gimana? Tenang-tenang saja, senyum-senyum saja? Tidak bisa, ya. Karena itu, mari kita menyadari kelemahan-kelemahan kita. Bolehkah kita saling membantu dalam kemajuan kita? Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Hasilkan buah yang baik yang dapat memotivasi orang lain untuk semangat dalam menjalani hidup. Hasilkan buah yang baik untuk memotivasi orang lain agar kita bisa maju bersama-sama. Kalau Tuhan melihat hal yang seperti itu, saya rasa Tuhan pun juga senang. Amin. Segala kelemahan itu adalah lawan daripada kemajuan. Bapak Ibu sepakat? Karena itu, mari kita maju bersama-sama. Katakan yes. Yes. Amin. Ya. Wah, sungguh indahnya kalau kita punya gerak dan irama yang sama. Ya. Seorang pemimpin pasti senang, ya. Apalagi Bapak kita pemimpin sejati di surga akan senang melihat kemajuan yang luar biasa. Jadi sekali lagi, ada akibat jika kita tidak menghasilkan buah. Yesus mengutuk pun arah yang tidak berbuah. Karena itu, hasilkanlah buah yang baik. Yang berikutnya, apa dampak jika kita menghasilkan buah yang baik? Dalam Yohanes pasal 15 ayat 8. Firman Tuhan berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-Ku. Ada dua dampaknya. Bahwa ketika kita mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, menghasilkan buah yang benar, menghasilkan buah yang baik. Yang pertama ialah kita memuliakan Bapa di surga. Kita menghasilkan buah yang baik, kita menghasilkan buah kebenaran, bukan supaya kita dipuji, tetapi supaya Bapa kita di surga dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Hidup kita tidak ada gunanya. Kita tidak ada gunanya menjadi orang Kristen, tidak ada gunanya menjadi pendeta, tidak ada gunanya menjadi BPJ, tidak ada gunanya menjadi guru sekolah minggu, tidak ada gunanya kita menjadi orang Kristen kalau hidup kita tidak menyenangkan dan menyukakan hati Bapa di surga, tidak memuliakan Bapa di surga. Malah sebaliknya, ini anak siapa? Bikin malu, ya. Karena itu, mari bertumbuh di dalam segala perubahan yang lebih baik. Hasilkan buah yang baik sehingga hidup kita memuliakan Bapa di surga. Saya rasa yang memprovokasi, yang membuat kita tenang-tenang kalau kita mengalami stagnasi atau bahkan sebaliknya mengalami kemunduran dalam segala hal adalah iblis. Iblis katakan, tetap begitu saja, itu sudah baik, lalu membuat kita menjadi nyaman. Padahal hidup kita membuat orang lain sakit gigi, membuat orang lain tidak nyaman, membuat orang lain gelisah. Tapi kita diam-diam mengacukan semuanya itu. Karena itu mari kita peka dalam hidup ini. Sehingga ya perlu ada evaluasi terus menerus. Karena perubahan itu tidak terjadi satu hari, 2 hari. Bahkan kita perlu berjuang untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Amin Bapak Ibu. Ya. Kalau kita menghasilkan buah yang baik, maka kita mempermuliakan Bapa di surga. Saya rasa ini menjadi kerinduan Tuhan, menjadi kerinduan Bapa di surga.
sehingga segala manifestasi kehidupan kita yang dilihat oleh orang lain, bahkan dilihat oleh iblis sekalipun, menyukakan hati Bapa di surga. Hanya iblis yang tidak senang kalau kita menghasilkan buah yang baik dan benar. Ayo kita pilih, menyukakan, menyenangkan Bapa di surga, atau menyenangkan atau menyukakan iblis. Ya, maunya kita begitu kan. Tapi ingat, pilihan kita, upaya kita dalam kasih Kristus, dalam anugerah Allah akan menentukan hidup kita akan menjadi kesukaan Tuhan atau menjadi kesukaan iblis. Tetapi sebagai anak-anak Allah, kita rindu supaya setiap saat Bapa kita di surga disenangkan dengan kehidupan kita. Yang kedua, dampak jika kita menghasilkan buah yang baik. Dan dengan demikian kamu adalah muridku. Jadi ketika kita menghasilkan buah yang baik dan benar, maka itu sebagai identitas kita bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Orang Kristen disebut sebagai Kristen karena gaya hidup, pola hidup mereka sama atau serupa dengan Kristus, identik dengan Kristus. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi jika hidup kita menghasilkan buah, maka menjelaskan kepada dunia bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Jangan punya nama Kristen, jangan rajin ke gereja, tapi kelakuan kita tidak berbeda dengan Kristus, berbeda dengan Kristus atau tidak serupa dengan Kristus. Seharusnya semakin lama semakin hari hidup kita serupa dengan Kristus, karena kita memiliki gen Kristus. Amin. Ya. Sekali lagi, jangan pernah membuat alasan. Walaupun memang ya kita pasti gagal dan gagal. Tapi jangan membuat alasan bahwa saya masih manusia, saya masih hidup dalam daging, saya bukan malaikat. Iblis paling senang dengan argumentasi seperti ini. Tetapi Roh Kudus pasti sedih. Dan Roh Kudus akan berbisik dalam hati kita. Memang engkau adalah manusia, tapi engkau sudah dipilih, engkau sudah ditetapkan, dan engkau sudah diutus untuk menghasilkan buah. Dan pergilah, buahmu itu tetap. Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan Allah. Kita tidak bisa, tapi Kristus bisa. Dan kita bisa bukan karena kita bisa karena Kristus. Mari kita memahami dan menyadari, jika kita menghasilkan buah, maka kamu adalah muridku. Lalu kemudian apa berkat jika kita menghasilkan buah yang baik? Kita kembali kepada ayat yang ke-16 tadi. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Lalu kemudian perhatikan kalimat ini, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Artinya kerinduan kita, permintaan kita kepada Bapa akan diberikan kepada kita. Mari jangan menafsir kata meminta ini secara bebas. Hal yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita, yang harus kita rindukan dan menjadi permintaan kita kepada Bapa di surga adalah, Tuhan, berikanlah hati seperti hatimu. Berikanlah kekuatan seperti kekuatan yang ada pada Kristus, supaya saya menghasilkan buah. Berikan kehidupanku supaya kehidupanku sama seperti kehidupan Kristus yang menyukakan hati Bapa di surga. Mengapa saya katakan ini atau tekankan ini? Ini adalah permintaan dan kerinduan manusia rohani kita. Tapi manusia jasmani yang penuh dengan kedagingan adalah pemuasan hawa nafsu sebagai manusia. Dan itu tidak bedanya dengan permintaan orang dunia ini. Kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh Kristus. Mari, selera kita, kerinduan kita adalah sama dengan selera dan kerinduan yang dimiliki oleh Kristus. Apa yang menjadi kerinduan Kristus? Kerinduan Kristus adalah melakukan kehendak Bapa di surga di setiap saat. Bagaimana kita mewujudkan kerinduan Bapa di surga? Yaitu menghasilkan buah yang baik,
yang dinikmati oleh orang lain, bahkan juga dinikmati oleh Bapa di surga. Amin Bapak Ibu. Biarlah Tuhan memberkati kita. Mari kita mengalami pertumbuhan terus menerus agar kita menghasilkan buah yang lebat, dan dengan demikian keseluruhan hidup kita menjadi kesukaan Bapa di surga dan menjadi berkat bagi orang lain. Semangatlah, ya, maju diri, belajarlah, jangan menyerah dalam keadaan kita yang tidak menghasilkan hal-hal yang baik. Ya, dalam hal beribadah, dalam hal berdoa, sifat-sifat dan tabiat-tabiat kita yang lama, mari kita berubah. Ya, mari kita semangat. Tidak akan ada orang yang bisa mengubah kita selain daripada diri kita sendiri di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kalau kita ditegur, kalau kita diberi masukan oleh orang lain, terimalah itu dengan baik. Amin. Ya, jangan malah sebaliknya. Hari esok, minggu esok, bulan besok, waktu-waktu yang kita akan jalani ke depan ini akan membuktikan siapa sebenarnya kita. Karena itu, mari hasilkan buah yang lebat sehingga Bapa di surga dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari tim musik ke depan. Kita akan pujian katakan, Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Mari kita menjalani hidup ini bukan karena untuk menyenangkan kita, menyenangkan orang lain, tetapi menyenangkan hati Bapa di surga. Ketika kita hidup dengan menyenangkan hati Bapa di surga, pasti orang lain terberkati. Silakan kita semua untuk bangkit berdiri. Katakan, Tuhanku mau menyenangkan. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, sekalian pada pagi hari ini untuk meneropong melihat kembali kehidupan kita. Jangan-jangan selama ini kita menyimpan sebuah kebiasaan yang menyedihkan hati Bapa di surga, yang melemahkan kehidupan rohani orang lain dalam kebersamaan kita, baik itu keluarga di rumah, baik itu sesama anggota gereja, baik itu sahabat. Karena kita tidak memiliki motivasi yang tinggi di dalam mengalami perubahan hidup untuk menghasilkan buah, malah sebaliknya kita tenang-tenang saja kepada sebuah kondisi yang sebenarnya membuat kita stagnasi atau bahkan dalam kemunduran. Mari biarlah firman Tuhan bekerja, Roh Kudus berkarya dalam hidup kita untuk mengubah hidup kita, sehingga kehidupan kita memancarkan sebuah kehidupan yang memberikan semangat kepada orang lain dan menyukakan hati Bapa di surga. Dan dengan demikian kehidupan kita menghasilkan buah yang lebat, yang dapat mewarnai kehidupan di dunia ini, menyemangati orang lain untuk
untuk hidup di dalam Tuhan, baik dalam kapasitas kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai gembala, sebagai BPJ, sebagai guru sekolah minggu, sebagai senior. Mari sama-sama, tidak ada di antara kita yang tidak membutuhkan perubahan. Kita semua harus berubah untuk kemuliaan Tuhan. Mari berubah dari irama kehidupan yang selama ini mungkin menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mari kita semangat di dalam Tuhan. Minta Roh Kudus untuk dapat membakar hati kita, sehingga roh kita menyala-nyala di dalam beribadah, di dalam melayani, di dalam menghasilkan buah roh, di dalam menghasilkan semua kebaikan di mana saja kita berada dan dalam situasi apapun. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Teruslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Hanya itu dariku menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu dariku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu dariku. Kalian katakan hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Minta Pak Eko berdoa untuk kita, doakan firman Tuhan supaya firman Tuhan berdampak bagi perubahan hidup kita dan kita menjadi orang-orang Kristen yang menghasilkan buah yang baik dan benar. Terima kasih Bapak yang ada di dalam surga. Kami kembali kepadamu karena Engkau begitu murah pada kami Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan. Kami diajarkan untuk supaya berbuah Tuhan. Dan saya yakin buah-buah yang akan Engkau berikan juga pada kami. Kami akan pelihara Tuhan. Kami akan kembangkan supaya menjadi pohon-pohon yang berbuah banyak Tuhan. Kami yakin Tuhan itu Engkau akan menyertai kami untuk berjalan mencari supaya kami bisa menumbuhkan pohon-pohon yang berbuah itu Tuhan. Oh sungguh luar biasa Tuhan. Kami percaya bahwa kami selama ini hamba-Mu merasa tidak berhasil Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan membantu kami anak-anak-Mu untuk berjalan supaya kami bisa mendapatkan hasil dan berbuah banyak Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan. Kami mohon maaf kalau kami salah. Tuhan mengampuni kami semua Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan buka jalan untuk hari-hari berikutnya. Sungguh luar biasa. Kami percayakan kepada-Mu Tuhan, karena satu-satunya hanya juru selamat, yang akan membantu kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang baik, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami yakin Engkau akan membantu anak-anak-Mu di sini supaya kami bisa berjalan bersama seiring
bersamamu juga Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan berhasil Tuhan. Oh terima kasih Yesus, terima kasih. Kami yakin Engkau akan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Engkau akan membantu kami supaya kami bisa berjalan dengan baik Tuhan. Yesus sungguh luar biasa, Engkau Allah yang hidup. Kami semuanya serahkan padamu Tuhan, supaya apa yang kami lakukan boleh menghasilkan buah yang banyak Tuhan. Supaya kami bisa tanam pohon-pohon buah, supaya bisa menjadi kebun buah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Luar biasa. Kami percaya bahwa Engkau mendengar apa yang kami doakan saat ini. Kami percaya Engkau Allah yang selalu mempunyai belas kasihan pada kami, karena Kamu menyertai kami anak-anak-Mu Tuhan, sampai Engkau berhasil mengorbankan diri-Mu Tuhan untuk menjadi kemenangan buat kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini ke tangan-Mu, supaya apa yang akan kami lakukan bisa berhasil dengan baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Terima kasih atas firman-Nya. Nanti kita akan memberikan persembahan. Saya undang yang bertugas, Yonatan. Mari kita bersama doa. Tuhan yang Maha Agung, Maha Setia, Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Pagi hari ini kami Bapak bersyukur, berterima kasih Engkau masih melahirkan kami di tempat ini Bapak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami ingin mengucap syukur dengan memberikan sedikit dari apa yang kami punya Tuhan, untuk memberkati setiap pemberian kami, biarlah seberapapun yang kami beri Tuhan dapat melancarkan dan memperluas kerajaan di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih atas kami siap memberi. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan pujian Aku Ingin Selalu Berada di Hadirat. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu.
300 dalam nyanyian iman. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat. Surga, kami sungguh bersuka cita pada siang hari ini karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami mulai dari pembukaan, pertengahan hingga menjelang selesainya. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan, diagungkan. Tuhan, terimalah semua puji-pujian kami, penyembahan kami, bahkan persembahan kami menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan Engkau memberkati kami dengan firman-Mu pada hari ini. Kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami. Karena itu mampukan kami, Roh Kudus, Engkau menolong kami sehingga firman-Mu itu boleh bertumbuh, berbuah, dan kami menghidupinya sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Kami percaya pengabdian mereka kepada Tuhan tidak sia-sia. Janji-Mu ialah bahwa semua yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Juga untuk seluruh jemaat-Mu, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami dengan berkat yang khusus atas kehadiran kami pada hari ini. Hamba terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani dan pada seluruh jemaat Marturia. Mampukan kami untuk menghasilkan buah yang lebat yang akan menjadi kesukaan Bapa di surga dan memberkati setiap orang yang melihat hidup kami. Demikian pun juga kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk menghasilkan firman-Mu untuk memberkati anggota keluarga kami. Kami juga mau berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat Marturia. Tuhan memberkati tangan-tangan mereka, apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, hasilkan ekonomi keuangan. Bagi jemaat yang mungkin masih mencari-cari pekerjaan, Tuhan tolong pertemukan dengan pekerjaan sesuai dengan potensi dan kemampuan mereka. Dan biarlah melalui berkat-berkat ekonomi keuangan, kami boleh menjalani kehidupan kami dengan sukacita. Kami kecukupan bahkan minum. Bahkan kami juga dapat mengembalikan apa menjadi hak dan milik Tuhan. Dan dengan demikian kehidupan kami berbahagia dan bersukacita. Ada kendala-kendala, ada pergumulan-pergumulan dalam pekerjaan, Tuhan tolong beri hikmat akal budi supaya ada jalan keluar yang baik. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mengalami kondisi kesehatan yang lemah tubuh, yang sakit. Kami mohon di dalam nama Yesus, sembuhkan mereka ya Bapa. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Jika ada di antara anggota jemaat-Mu yang sakit, mari Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan mereka. Kami terus berdoa untuk Pak Sony, Pak Frans dalam kelemahan mereka sebagai orang tua. Kami mohon penghiburan, kekuatan iman dan pengharapan, dan biarlah mereka tetap tekun di dalam Tuhan. Juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang punya pergumulan apapun. Kami bawa semua pergumulan itu ke dalam tangan kemahkuasaan-Mu. Engkau berikan jalan keluar, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Karena kami tahu ketika Tuhan mengulurkan tangan, maka ada jalan keluar yang tersedia. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar sehingga mereka naik kelas, lulus, lanjut ke perguruan tinggi. Mereka selesai tepat pada waktunya.
jemaat Tuhan yang tidak hari pada hari ini. Tuhan, tolong mereka. Kalau mereka lemah tubuh, sakit, lawan, hibur, teguhkan mereka. Dan biarlah mereka bersemangat kembali sehingga pada minggu depan mereka boleh hadir. Tapi kalau mereka malas, sengaja lalai, Tuhan bicara kepada mereka dengan suara-Mu yang lembut supaya mereka boleh tergerak. Dan pada minggu depan kami bersama-sama berjumpa di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di luar kota, bahkan di luar negeri. Tuhan Engkau memberkati dan menyertai mereka. Kami berdoa untuk Pak Kon yang ada di Bogor, Pak Yaman yang ada di Bandung, Ibu Vivi yang ada di Amerika. Demikian pun juga dengan Tirta, Claudia, Ina. Tuhan Engkau memberkati mereka di sana sehingga mereka juga dapat menikmati suasana anugerah Tuhan seperti yang kami alami, bahkan lebih lagi. Dan dengan demikian kami sama-sama anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, menjalani sebuah kehidupan yang menyukakan hati Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan mengalir dalam sepanjang kehidupan kami. Jemaat-Mu dalam minggu ini akan menjalani kehidupan mereka. Tuhan sertai, lindungi mereka dalam perjalanan, berkati keluar masuk rumah, dan apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil sebagaimana janji-Mu. Kami berdoa untuk kebersamaan kami, Tuhan. Tolong kami supaya kami semangat dalam beribadah, semangat dalam melayani, semangat dalam membangun kekeluargaan kami. Walaupun mungkin ada perbedaan-perbedaan sana sini, tapi Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk mengasihi Tuhan, mampukan kami untuk mengasihi jemaat ini. Karena kami tahu bahwa kami ada di sini bukan karena kebetulan, bukan karena inisiatif kami, tapi Tuhan yang telah menetapkan kami untuk memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan di tempat ini. Kami boleh belajar menjadi orang Kristen yang baik dan benar. Kami berdoa untuk gereja Kemah Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai pada gereja-gereja lokal. Tuhan yang Kau memberkati. Demikian pun juga Tuhan, pekabaran Injil baik dalam negeri, luar negeri, di desa, di kota, bahkan di pedalaman. Kerjasama pimpinan-pimpinan gereja, biarlah sehati sepikir di dalam melayani Indonesia ini sehingga banyak jiwa dapat dimenangkan. Kami juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berkati presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Tuhan Engkau berkati lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Kami berdoa untuk pengambil-pengambil keputusan, anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun di legislatif. Pakai mereka untuk menghasilkan buah kehidupan Kristus yang dapat memberkati bangsa ini. Kami berdoa juga untuk Jabodetabek, khususnya untuk kota Bekasi di mana kami tinggal. Tuhan Engkau memberkati wali kota, wakil wali kota, berkati DPRD supaya mereka dapat melaksanakan tugas untuk dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat kota Bekasi. Bapa di surga, kami juga telah memberikan persembahan kami pada hari ini sebagai tanda cinta kasih dan tanggung jawab kami atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan melalui usaha dan pekerjaan kami. Terimalah semuanya itu dan Tuhan pakai untuk dapat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, bahkan di mana saja dana ini dialokasikan. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda bagi semua anak-anak-Mu yang hidup takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang bertanggung jawab atas pengelolaan berkat-berkat Tuhan. Dan kami akan melihat janji firman-Mu ditepati dalam hidup kami. Terpujilah nama Bapa, inilah doa kami. Kami sadar sungguh bahwa doa kami jauh dari sempurna, tapi kami percaya Kristus Yesus yang menjadi landasan doa kami akan memberikan kuasa sehingga pekerjaan-Mu di dalam doa ini dapat kami saksikan untuk menjadi kemuliaan-Mu. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam
telah disampaikan kepada kita pada hari ini, terimalah itu, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput salib-salibnya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, silakan bersaat teduh. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.